Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wa albisna libasa 'izzika ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembelajaran kita dalam kitab uh, Durusul Lughah Arabiyah, yang dimana kita telah sampai pada bab yang ketiga, yaitu pada halaman 14. Baik, kedengaran suara saya, Bu? Halo, Bu Esti? Bos. Baik ya, kita lanjutkan. Ya, saya zoom terlebih dahulu. Sebentar. Kelihatan, Bu? Ya sebentar Ustaz, pakai kacamata juga. Masih belum kelihatan ya? Ah, Kelihatan? Ya, baik. kelihatan, Baik, kelihatan. Alhamdulillah. Ya, kita mulai ya. Nah, di bab ketiga ini, ya insya Allah kita akan belajar mengenai bagaimana caranya suatu kata atau kalimah dalam bahasa Arab, ya, itu dimasuki alif lam. Dan apa sih perbedaannya ketika suatu kata itu dimasuki alif lam dan tidak? Baik, kita baca saja. Nah, ad-darsus tsalis, pelajaran yang ketiga. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasannya di sini ada kata baitun, ya, baitun. Baitun di sini belum dimasuki alif lam. Dan kita lihat di sini cirinya, baitun di sini dia terdapat di akhir katanya harokat tanwin, ya, tanwin domatain, ya, tanwin tanwin domah. Nah, ketika dimasuki alif lam, maka ada terjadi perubahan di harokat akhir, yaitu yang tadinya tanwin, maka tanwinnya berubah, dihilangkan, ya, dihilangkan menjadi harokat biasa, ya, al baitu, tadinya baitun menjadi al baitu, ya, baitun al al baitu. Baik. Nah, nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasannya tanwin dan alif lam itu tidak akan bisa bertemu. Jadi tidak ada di satu kata terdapat tanwin dan juga alif lam. Tidak kita temukan dalam satu kata tanwin dan alif lam itu menyatu, nggak bisa. Contohnya kayak al baitun misalnya. Al baitun itu nggak akan ada kata tersebut sampai hari kiamat. Kayak gitu. Ya, Ya. Jadi yes. dalam bahasa Arab, tanwin dan alif lam itu bagaikan air dan minyak. Dia tidak akan pernah bisa bertemu, tidak akan pernah bisa bercampur. Ya, oleh karena itu kalau misalnya ada tanwin di dalam suatu kalimat atau suatu kata, ya, maka sudah pasti tidak ada alif lam. Begitu juga sebaliknya. Kalau ada alif lam di suatu isim, ya, di suatu isim, maka tidak mungkin ada tanwin di akhirannya. Seperti itu. Paham ya, Bu? Paham. Nah, ya, Tahu. sekarang di sini ada kitabun, ya, kitabun. Kitabun ketika dimasuki alif lam menjadi al kitabu. Kita Al kitabu. Kemudian ada qalamun, ya, qalamun. Qalamun ketika dimasuki alif lam menjadi al qalamu.
Al-qalamu ya. Hmm. Nah, kemudian ada jamalun. Ya, jamalun. Jamalun artinya apa, Bu? Enggak. Unta ya, Masya Allah, tabarakallah. Jamalun artinya unta. Jamalun ketika dimasuki alif lam menjadi al-jamalu. Jamal. Al-jamalu ya. Nah, berhubung Ibu selain belajar Durusulugo, Ibu juga belajar matan ajrumiyah. Jadi di sini saya kasih tahu ya bahwasannya dua kata ini ya antara isim yang tidak ada alif lamnya dengan isim yang ada alif lamnya itu memiliki sebutan atau istilah tersendiri dalam ilmu bahasa Arab. Nah, untuk kata yang tidak ada alif lamnya itu disebut dengan isim nakiroh. Isim nakiroh. Untuk isim yang tidak ada alif lamnya disebut dengan Oke. isim nakiroh ya. Isim nakiroh. Isim nakiroh. Apa isim nakiroh itu? Isim nakiroh itu adalah isim yang belum memiliki eh, atau belum ditentukan ya. Isim yang belum ditentukan, belum diketahui ya, atau belum eh, terikat dengan Definitif. suatu ya, definitif iya benar ya. Jadi ya umum lah, sifatnya umum seperti itu ya, bahasa Umum. gampangnya. Nah, adapun untuk isim yang ada alif lamnya disebut dengan isim ma'rifah. Isim ma'rifah atau isim yang sudah diketahui, atau isim yang sudah diketahui atau sudah ditentukan. Iya. Nah, dalam bahasa Arab udah tahu ya Bu ya bahwasanya isim terbagi eh, menjadi dua, Iya. Arifan. dilihat dari sisi ta'yin penentuannya. Ada isim Iya. nakiroh dan ada isim ma'rifah. Isim nakiroh yang belum ditentukan, sedangkan isim ma'rifah yang sudah ditentukan. Nah, ya. Nah, sekarang coba kita baca ya teksnya. Nah, coba Bu, kita baca dulu bareng-bareng ya. Saya baca dulu, kemudian Ibu yang baca lanjutkan. Ya. Al-qalamu maksurun. Al-qalamu maksurun. Al-qalamu maksurun. Maksurun. Nah, Al-qalamu maksurun. kemudian al-babu maftuhun. Al-babu ma maftuhun. Al-babu maftuhun. Al-babu maftuhun. Al-waladu jalisun. Al-jalad awaladu jalisun. Al-waladu jalisun. Awaladu jalisun. Wal mudarrisu waqifun. Wal mudarisu wakifun. Apa Wal Ustaz wakif? waqifun. Mama nama wakifun. Ma ma'na waqifun? Waqif bima'na qaim. Qama Oh, yaqumu qaim. Nah, ma hmm, ma'na qaim? berdiri. Berdiri, na'am ya. Sekarang kita lanjutkan. Oh, nanti dulu deh, kita terjemahkan dulu ya. Ya. Al-qalamu maksurun. Ma ma'na? Pena patah. Al-qalamu pena, maksurun patah ya, patah. Pena Maksurun itu patah. pena itu patah ya. Masya Allah. Kemudian al-babu maftuhun. Pintu itu terbuka. Pintu itu terbuka ya. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian selanjutnya al-waladu jalisun. Anak laki-laki itu duduk. Anak laki-laki itu duduk. Masya Allah, tabarakallah. Wal mudarrisu waqifun. Dan guru itu berdiri. Dan guru itu berdiri ya. Masya Allah, tabarakallah ya. Masya Allah ya. Kita lanjut sekarang ke contoh berikutnya. Kita baca dulu.
Al-kitabu jadidun. Alkitabu jadidun. Wal qalamu qadimun. Wal qalamu qadimun. Al-himaru saghirun. Al-himaru soghirun. Al-himaru mimnya panjang. Al-himaru Iya. saghirun. Al-himaru soghirun. Wal hisanu. Soghirun. Naam. Wal hisanu kabirun. Wal hisanu kabirun. Al-kursiyyu maksurun. Al-kursiyu maksurun. Al-mindilu wasikhun. Al-mindilu wasihun. Wa- Wasihun. Wasikhun. Wasihun. Naam ya, Masya Allah. Al-ma'u baridun. Al-ma'u baridun. Baridun. Al-ma'u baridun. Al-ma'u baridun. Iya. Kalau barid itu beda artinya Bu ya. Baridun sama baridun beda. Kalau baridun, kalau baknya yang panjang itu artinya dingin. Tapi kalau Oh, roknya yang panjang, baridun itu jadinya pos ya. Pos, apa? pos, Apa? kantor pos ya. Oh, bentar, pos. Iya. Baridun. Maktabatul barid. Maktabatul barid itu artinya kantor pos. Bentar, pos. Oh, Maktabul barid. Maktabul barid itu artinya kantor pos. Atau muwazzi'ul barid itu artinya tukang pos. Muwazzi'ul barid. Kalau roknya oh, yang panjang baridun. itu artinya Oh, pos ya. pos. Hmm. Baridun. Atau kalau sekarang al-barid al-elektroni. Al-baridul elektroni. Al-baridul elektroni itu artinya email. Oh, Al-barid. Al-barid. Al-barid al-elektroni itu email. oh, Nah, jadi baridun. ya harus hati-hati dalam membaca panjang pendeknya. Baridun. Nah, ya selanjutnya al-qamaru jamilun. Al-qamaru jamilu. Jamilun. 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 Ya, al-baitu qaribun. Al-baitu qaribun. Wal masjidu ba'idun. Wal masjidu ba'idun. Al-hajaru thaqilun. Al-hajaru baqi. Apa, Ustaz? Thaqilun. Baqilun. Thaqilun. Sakilun. Naam, thaqilun. Oh. Al-hajaru Iya. sakilun. Wal waraqu khafifun. Khafifun nih khafifun ya. Wal Wal waraqu waraqu. khafifun. Wal Khafifun. waraqu khafifun. 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 Iya. Al-labanu harun. Al-labanu harun. Al-labanu harun. Al-labanu harun. Al-qamisu nadhifun. Al-qamisu nasifun. Al-qamisu afan. Al-qamisu nadhifun. Al-qamisu nadhifun. Naam ya. Masya Allah, tabarakallah. Sekarang coba kita terjemahkan. Al-an sanutarjim hadhil al-amthilah. Min raqmil awal. Al-kitabu jadidun. Ma ma'na? Hmm, buku itu baru Baru dan wal qalamu qadimun. pena itu lama. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian al-himaru saghirun. Keledai itu kecil dan Naam. kuda itu besar. Wal hisanu kabirun. Kuda itu besar. Masya Allah, tabarakallah. Mumtazah.
Al-kursiyyu maksurun. Kursi itu patah. Masya Allah, mumtazah. Al-mindilu wasikhun. La paham. Nah, Sapu itu. ah, wasikhun kotor. Nah, Oh, kotor. wasikhun kotor. Al-mindilu wasikhun. Lawan kata dari nazif ya. Nah, Nazifun bersih. nadi pun oh bersih. Oh, tutup ya. Wasikhun kotor. Nadi pun bersih ya. Sapu tangan itu kotor. Nah, al-mindilu wasikhun. Sapu tangan itu kotor. Ya. Nah, yang kelima, al-ma'u baridun. Air itu dingin. Betul. Air itu dingin, Masya Allah. Al-qamaru jamilun. Bulan komat ya. Bulan itu Al-qamar. Bulan itu cantik. cantik. Bulan itu Ya, cantik atau indah. Ya, indah. bagus ya, Masya Allah. Kemudian, al-baitu qaribun. Rumah itu dekat. Wal masjidu ba'idun. Masjid itu jauh. Masjid itu jauh ya, bagus, Masya Allah. Kemudian, al-hajaru thaqilun. Apa artinya? Tak tahu Ustaz. Al-hajar, Batu itu batu. Thaqilun, berat. nggak tahu. Berat. Oh Ya, berat. berat ya. Thaqilun berat. Makanya di dalam Al-Quran, famang thaqulat mawazinuhu. Barang siapa yang berat, timbangannya. Thaqulat. Hmm. Ya, Iya. tapi di sini pakai isim ya, pakai isim. Boleh Thaqilun. ngambil Imam. Itu udah. Oh, sakilun. Nah, wal waraqu khafifun. Khafifun Ya, lawan dari thaqil, ringan. Tipis ringan. Nah, wal waraq, waraq artinya apa? kertas. 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 Waraq artinya kertas. Kertas ya, atau bisa artinya daun ya. Daun. Bisa juga artinya daun. Wal waraqu khafifun. Daun itu ringan. Nah, Tahun itu ringan. kemudian raqam 9. Al-labanu harun. Susu itu panas. Susu itu panas ya, Masya Allah mumtazah. Yang ke-10, al-qamisu nadhifun. Oh ini. Kemeja itu Kotor. bersih. Hmm. Kebalik ya. Ah, benar, komis atau komis baju atau kemeja itu nadhifun, Nadifunnya bersih. Bersih. oh bersih. Masya Allah ya, bersih. Al-qamis pun nadhifun, baju itu bersih. Baju Ya, itu bersih. Wasihu kotor. Nadifun wasihun kotor. bersihun. Nah, Wasihun. wasihun kotor, nadhifun bersih. Ya, makanya ada pepatah an-nadhafatu minal iman. Kebersihan sebagian dari iman. Nah, ya selanjutnya coba kita mengerjakan latihan ya. Latihan di sini seperti biasa. Iqra waktub ma'a dhabti awakhiril kalimat. Bacalah dan tulislah dengan ya, memperhatikan akhiran-akhiran dari setiap kalimat. Jadi kita akan membaca dengan beserta harokat akhir. Ya, bagaimana cara membaca dari kata berikut. Nah, yang pertama ini bacanya apa, Bu? Masjidun. Masjidun ya dengan tanwin. Yang kedua, Al masjidu. al-masjidu. Selanjutnya, Al ma'u. al-ma'u. Kemudian, Ma'un. ma'un artinya apa, Bu? Air. Air. Air Kotor. ya, Masya Allah. Kemudian, Al baitu. al-baitu ya. Selanjutnya, Babun. babun. Kemudian, Qalamun. kolamun ya. Kolamun. Dan Selanjutnya, al qalamu. al-qalamu. Selanjutnya, Al kalbu. al-kalbu. Kemudian, Kalbun. kalbun. Masya Allah. Kalbun artinya apa, Bu? Anjing. Anjing ya. Kemudian, selanjutnya, Komisun. komisun. Terus, Waladun. waladun ya. Waladun. Waladun. Waladun ya. Artinya,
Al-hajaru. Hajar. Waladun artinya apa, Bu? Hajar Anak aswad. laki-laki. Anak laki-laki, ya. Kemudian Al-hajaru. al-hajaru. Al-hajaru apa artinya? Batu. 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 Selanjutnya Iya. Al-waladu. al-waladu. Kemudian Himar. Himarun. himarun. Selanjutnya Al-himaru. al-himaru. Artinya Keledai. keledai. Kemudian Al-hisanu. 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 Naam. Selanjutnya Hisonun. hisonun. Naam. Ya. Hisonun. Memakai sod. Ya. Kalau pakai sin artinya beda. Kalau hisanun itu artinya bagus, indah. Seperti itu. Hisanun. Kalau hisonun kuda artinya kuda. Udah. Naam. Hisanun. Ya. Paham, Ustaz. Kemudian lagi kita coba baca ya berupa susunan jumlah ya dalam bahasa Arab. Coba yang nomor satu bacanya apa, Bu? Al-maktabu. Maksurun. Al-maktabu. Al-maktabu Maksur. maksurun. Artinya Meja itu patah. meja itu patah. Masya Allah. Yang kedua, takmil isnain. Al-mudarisu jadidun. Naam, artinya Guru itu baru. Masya Allah. Nah, raqam salasah. Al-qamisu wasikhun. Yang panjang mimnya. Al-qamis Al-qamisu wasikhun. wasikhun. Iya. Al-qamisu wasikhun. Kemeja itu kotor ya tadi Ustaz? Wasikhun kotor. Naam. Al-qamisu wasikhun. Baju itu kotor. Naam. Ya, mumtazah. Ya, lanjutnya yang keempat. Albanu Al baridun. al-labanu Al-labanu baridun. baridun. Al-labanu baridun. Artinya Susu itu panas. panas harun, lawan panas. Dingin ya Ustaz. Dingin. Ya. Al-labanu baridun. Susu itu Tadi panas apa Ustaz? dingin. Panas tadi harun ya, harun. Harum. Dengan ro-nya bertasydid. Harun. Ya Ustaz. Harun. Artinya Harum. panas. Baridun. Baridun dingin. Harun panas. Selanjutnya yang kelima. Al-masjidu maftahun. Maf maftuhun. Iya. Mm-mm. Al-masjidu maftuhun. Artinya Masjid itu terbuka. masjid itu terbuka. Masya Allah, tabarakallah ya. Yang keenam. Al-hajaru kabirun. Artinya Batu itu besar. batu itu besar ya. Masya Allah, mumtazah. Raqam sab'ah. Apa? Albanu Al al-labanu alabanu mumtazah. al-labanu baridun wal Baridun. ma'u harun. Iya, artinya Susu itu dingin, air itu panas. air itu panas. Ya, bagus, Masya Allah. Yang kedelapan. Al-imamu al-imamu jalisun Ah, wal mudarisu wa waqafun wah, waqafun wal wah, mudarisu waqifun.
waqifun ya. Wal mudarrisu waqifun. waqifun. Nah, ya. Al imamu jalisun apa artinya? Imam itu berdiri Nah, dan guru dan itu, salah. Imam itu duduk, nah, ya benar eh, ya. guru itu berdiri. Masya Allah, tabarakallah. Dan guru itu berdiri ya, mumtaz, masya Allah ya. Yang kesembilan, Al-qamaru al-qamaru. bi'aidun. Hmm, Ba'idun. 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 Al-qamaru ba'idun. Nah, Bulan artinya itu jauh. bulan itu jauh ya, mumtaz, masya Allah ya. Terakhir, 10. Al-mindilu nazifun. Sapu Al-mindilu. tangan. Hmm. Al-mindilu nazifun. Nah, artinya Sapu tangan itu kotor. ah, Bersih. ya, sapu tangan itu bersih ya. Nah, Al-mindilu ya, nazifun. sapu tangan itu bersih. Ya, Ingat aja pepatah Arab ya, an-nadzafatu minal iman. iman. An-nadzafatu minal iman ya. Ya, Kebersihan sebagian dari iman. Dan ini benar. berdasarkan hadis sahih ya. Kata Rasulullah, at-tahuru at-tuhuru syatrul iman ya. Kesucian Betul. itu sebagian dari iman. Nah, sekarang kita lanjutkan pembahasan kita pada kitab Matan Ajrumiyah. Kita baca dulu kitab Matan Ajrumiyahnya. Ya, Ustaz. Sebentar. Eh, Terakhir kita telah membahas mengenai ciri-ciri dari fi'il. Sekarang, insya Allah kita akan membahas mengenai ciri-ciri dari huruf ya. Namun sebelum itu kita murojaah sebentar ya. Ya, Murojaah cepat supaya apa yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya tidak hilang. Ya, kemarin kita belajar bahwasanya fi'il itu memiliki ciri-ciri diantaranya adalah dengan qad ya, diantaranya dengan qad. Kalau ya, ada suatu kata ya yang didahului oleh qad, maka bisa kita fi'il. pastikan bahwasannya kata tersebut adalah fi'il. Fi'il. Kata tersebut adalah fi'il. Contohnya misalnya ya kayak yang kita dengar sehari-hari deh ya. Contohnya qomat, qad qomatis oleh qad qomatis oleh sungguh salat akan didirikan. Nah, qomat di situ qomat itu kita bisa simpulkan bahwasannya itu fi'il dikarenakan didahului oleh qad. Dan juga contoh lainnya ya, eh, misalnya dengan qad yang jahul kaslan. Qad yang jahul kaslan. Kadang orang yang malas itu berhasil. Kadang terkadang ya orang yang malas itu berhasil. Jadi qad di sini artinya bisa diartikan dengan dua Ya, artian. Kalau ya. qad ya setelahnya itu fi'il madhi, Ya. al-fi'lul madhi ya. Nanti insya Allah kita akan belajar mengenai macam-macam fi'il. Itu kita artikan dengan sungguh. Kayak qad qama. Misalnya qad qama Muhammadun. Muhammad sungguh telah berdiri. Hmm. Qad qama Muhammadun. Ya. Sungguh telah berdiri Muhammad. Ya, atau kita artikan secara berurutan sesuai dengan urutan dalam susunan bahasa Arabnya. Qad qama Muhammadun, sungguh Muhammad telah berdiri. Ya. Atau kadang kalau qad itu setelahnya fi'il mudhari' itu artinya justru sebaliknya. Terkadang ya, terkadang. Qad yanjahul kaslanu. Terkadang
orang yang malas itu berhasil, sukses. Seperti itu. Ini kaidah secara umumnya, kaidah secara umum. Nah, kemudian yang kedua ada sin ya, huruf sin ya. Ya, contohnya misalnya eh, dalam contohnya di Al-Qur'an misalnya eh, wasaya'lamul ladzina zalamu. Wasaya'lamu alladzina zalamu. Saya'lamu ya, saya'lamu. Nah, saya'lamu di situ depannya ada sa atau sin ya, maka kita bisa hukumi bahwasannya ya'lamu di situ merupakan fi'il. Fi. Nah, kemudian ada saufa ya, saufa. Saufa juga seperti sa ya atau sin. Itu artinya nanti. Ya, artinya nanti kelak. Yang dia itu kedua ini ya, sin dan saufa ini dia hanya bisa bersambung atau bisa masuk ke dalam fi'il mudhari', tidak dengan fi'il madhi. Hanya bisa masuk kepada fi'il mudhari'. Saufa ta'lam ya. Kelak engkau akan mengetahui. Kalla saufa ta'lamun di dalam surat At-Takatsur. Sekali-kali tidak. Kelak kalian akan mengetahuinya. Nah, kemudian terakhir ada ta'u ta'nis as-sakinah. Ta ta'nis yang berharokat sukun ya, yang biasanya menunjukkan untuk perempuan. Kayak contohnya qamat Fatimatu. Qamat Fatimatu. Fatimah telah berdiri ya. Fatimah telah berdiri. Nah, itu merupakan murojaah singkat kita mengenai ciri-ciri fi'il ya yang dapat diketahui. Dan ini ciri-ciri yang basic ya, yang basic yang mungkin eh, kita cukup untuk mengetahuinya dengan tanda ini. Ustadz, ada gak tanda yang lainnya? Ada ya. Kalau ditanya apakah ada tanda yang lainnya, ada ya. Bahkan di dalam Alfiya Ibnu Malik ada tanda-tanda tambahan yang tidak disebutkan di sini ya. Contohnya kayak yaul mukhatabah misalnya, yaul mukhatabah, dan juga misalnya nun taukid ya, bisa bersambung dengan nun taukid. Namun ya insya Allah itu dibahas di kitab-kitab nahwu yang lebih lanjut. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri-ciri huruf ya. Kita akan membahas mengenai ciri-ciri huruf. Nah, kemudian di sini berkata Al-Imam Ibnu Ajurrum rahimahullah taala, wal harfu dan huruf itu ya, wal harfu dan huruf itu ma la yasluhu, dan huruf itu adalah apa-apa yang tidak cocok atau tidak sesuai ma'ahu dengannya dalilul ismi wala dalilul fi'li, tanda-tanda isim dan juga tanda-tanda fi'il. Jadi harf itu dia selain isim ataupun fi'il ya. Jadi yang tidak ada tanda isim dan tidak ada tanda fi'il padanya, nah itulah harf. Itulah harf. Contoh ya. Misalnya kayak harfu jar. Misalnya Muhammadun fi baitin. Muhammadun fi baitin. Muhammadun. Muhammadun ini apa? Isim, fi'il atau harf? Kira-kira. Isim. Muhammadun Isim. isim. Kenapa isim, Bu? Cirinya apa yang tadi dipelajari? Tanwin. Tanwin, Masya Allah. Fi. Fi apa? Fi huruf. Huruf. Kenapa kok disebut huruf? Tidak ada tanda-tanda isim maupun Nah, fi'il. karena tidak ada tanda isim maupun fi'il. Dikarenakan tidak adanya tanda isim dan fi'il, maka wah, berarti ini huruf gitu. Bisa kita hukumi bahwasanya itu huruf. Justru kalau kata pensyarah kitab Ajrumiyah ini ya, justru tandanya huruf itu adalah dengan tidak adanya tanda. Gitu. Tandanya dengan tidak adanya tanda.
Tanda. gitu ya. Dengan tidak adanya tanda isim dan fiil, maka itu berarti huruf gitu ya. Nah, Hmm. gampang ya Bu ya. Contoh lainnya misalnya eh, jalasat Fatimatu alal kursiyyi. Jalasat itu kira-kira apa Bu? Fiil. Fiil. Kenapa fiil? Berakhiran tak sanit sakinah. Nah, karena akhirannya ta ta'nis sakinah. Nah, kemudian ya misalnya ala. Ala itu apa? Huruf. Huruf. Kenapa? Tidak ada tanda fiil ataupun isim. Tidak ada tanda fiil ataupun isim ya. Tidak ada tanda fiil ataupun isim. Nah, al-kursiyyi itu apa? Isim. Isim. Kenapa isim? Berawalan alif lam dan Nah, berakhiran itu. ya, karena berawalan alif lam dan akhiran kasroh ya. Jadi bisa kita hukumi bahwasanya itu isim ya. Nah, Masya Allah Mumtazah ya. Nah, itu yang dimaksud dengan huruf. Dan eh, kita juga telah pelajari bahwasanya huruf-huruf yang dimaksud di sini adalah bukan huruf Jadi, hijaiyah ya, bukan huruf hijaiyah atau huruful mabani ya, bukan huruf-huruf hijaiyah melainkan huruf-huruf yang memiliki makna atau huruful ma'ani ya, huruful ma'ani. Contohnya apa? Seperti huruf jar misalnya ya, min, ila, an, ala, fi, ruba, alba, al-kaf, al-lam, dan juga huruful qasam misalnya al-waw, atta, al-ba ya, atau misalnya huruf-huruf yang lain misalnya kayak harful istifham seperti hamzah, a, atau harful syart seperti in ya, atau harful jazm seperti lam ya, dan lain sebagainya. Nah, yang dimaksud di sini adalah huruf-huruf yang memiliki makna. Nah, selanjutnya nah, eh, kita masuk ke halaman berikutnya. Kita masuk ke babul i'rab. Babul i'rab. Bab-bab mengenai i'rab. Nah, jadi di dalam bahasa Arab ini, terutama dalam hal ilmu nahwu, i'rab itu merupakan pembahasan utama di dalam ilmu nahwu, ya. Dikarenakan ilmu nahwu itu dia hanya fokus membahas akhiran harokat dari suatu kata. Akhiran harokat dari suatu kata atau kalimat ya, atau kalimat dalam bahasa Arab ya. Sedangkan ilmu yang lainnya contohnya sorof misalnya. Kalau sorof dia lebih fokus membahas mengenai perubahan-perubahan dalam suatu kata. Seperti itu. Yang tadinya misalnya jalasa fi'il, kok tiba-tiba menjadi jalisun misalnya. Kok tiba-tiba menjadi majelisun misalnya. Nah, itu gimana? Jadi julusun misalnya. Nah, itu adanya di pembahasan ilmu sorof. Adapun nahwu itu membahas mengenai harokat akhir dari suatu kata ya. Nah, jadi i'rab ini itu seperti jantungnya ya, jantungnya nahwu gitu. Nah, dan ya. kita akan membahas sekitar 80% dalam ilmu nahwu itu mengenai i'rab. Ya, kapan dia harokat akhirnya dhammah, kapan dia harokat akhirnya fathah misalnya, kapan harokat akhirnya kasroh. Nah, itu semuanya di penjelasan mengenai i'rab. Nah, apa sih yang dimaksud dengan i'rab itu? Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi. I'rab itu adalah perubahan akhiran ya suatu kalimat ya, suatu kalimat atau suatu kata ya. Maksudnya harokat akhir ya, bukan huruf akhirnya melainkan harokat akhir. Likhtilafil awamilit dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. Disebabkan perbedaan ya,
amil ya dalam bahasa Arab disebut dengan amil atau yang menyebabkan suatu kata itu memiliki harokat tertentu ya di akhirannya. Likhtilafil awamil atau bisa kita artikan sebagai faktor ya, disebabkan karena perbedaan faktor-faktor yang masuk ke dalam kata tersebut, baik secara lafaz maupun secara tersembunyi. Ya, baik secara lafaz maupun secara tersembunyi. Ya, jadi terkadang suatu kata itu kenapa dia bisa harokatnya dhammah, kenapa dia harokatnya bisa fathah, kenapa bisa kasroh? Dikarenakan ada awamil-awamil tertentu, ada faktor-faktor tertentu. Contohnya kayak kenapa kok ketika kita ngomong jalasat Fatimatu alal kursiyyi. Kenapa kok jadi kenapa kita bacanya al kursiyyi? Karena ada amil, karena ada faktor yang menyebabkan kursi itu menjadi kasroh, yaitu adanya harfu jar ala. Nah, itu disebut dengan amil atau faktor ya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai itu. Nah, sekarang coba kita lihat dari PPT-nya. Kita akan baca contoh-contohnya dari PowerPoint. Nah, baik ya, tadi kita telah bahas ta'riful i'rab. Ya. Kemudian kita eh, masuk ke contoh ya. Kelihatan Bu? Kelihatan. Kelihatan ya. Kemudian tadi kita belum menjelaskan mengenai lafzon atau takdiron ya. Baik secara lafaz maupun secara takdir atau secara tersembunyi ya. Misal yuri lafzon ya. Contoh perubahan yang sifatnya lafaz ya, kelihatan. Contohnya jaa zaidun. Jaa zaidun. Telah datang zaidun. Nah, kenapa zaidun harokatnya dhammah ya? Kenapa dia harokatnya dhammah? Karena zaidun di sini dia menjadi fa'il atau pelaku. Yang disebabkan amilnya apa? Faktor yang menyebabkan dia jadi fa'il apa? Karena sebelumnya ada fi'il. Karena sebelumnya ada fi'il. Nah, dan kita bisa melihat tandanya secara jelas ya, nampak yaitu dhammah. Kalau di Eropnya secara detail Zaidun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Gitu. Nah, itu dalam ilmu nahwu nanti kita belajar mengirob suatu kalimah seperti itu. Nah, itu kita bisa melihat ya tandanya secara nampak atau irobnya secara nampak yaitu dengan adanya dhammah. Barat. Nah, selanjutnya misalut tagoyuri takdiron. Contoh perubahan secara takdir atau secara tersembunyi. Misalnya jaa ya fatan. Jaa fatan. Ustadz kok fatan harokatnya fathah? Kan fa'il bukannya biasanya harokatnya dhammah, termasuk marfu', isim marfu'. Nah, kenapa kok fatan harokatnya fathah, mansub? Nah, ini yang dimaksud dengan contoh perubahan secara tersembunyi, tidak terlihat, ya, atau takdiron. Nah, jadi fatan di sini sebenarnya tetap dia marfu hukumnya karena dia fa'il, karena dia pelaku. Nah, tapi tandanya mana Ustaz? Kok nggak ada domanya? Kan kalau marfu tanda asalnya tuh domah. Mana nggak ada domah di fatan? Iya, nggak ada.
Tapi sebenarnya ada. Namun secara takdir nggak kelihatan. Muqaddaron ya, muqaddaron. Ya, muqaddaron. Ya, dia domahnya itu sebenarnya ada di ada di huruf ya, ada di huruf ya. Ya, sebenarnya dari kata fataya ya, fataya, fataya ya. Kemudian dikarenakan orang Arab itu susah untuk mengucapkan ya fatayun, misalnya fatayun. Nah, itu kurang kurang srek ya dari segi pengucapan oleh orang Arab. Jadinya fatayun ini domah yang ada di ya-nya itu dihilangkan sehingga ya-nya itu dia berubah menjadi menjadi suatu mat ya, suatu mat yang tidak dibaca. Jadinya fatan, fatan ya. Dan ini disebut dengan isim isim maksur ya, isim maksur, isim maksur. Nah, terus i'rabnya gimana Ustadz? Mengirobnya jadinya fatan. Kalau kita irob fatan fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddarah ya, dhammatun muqaddarah, dhammatun muqaddaratun ya, itu di situ bedanya. Tadi kalau Zaidun dhammatun zahirah. Nah, kalau ini dhammatun muqaddaratun alal alifi ya, alal alifi ya, dhammatun muqaddaratun alal alifi. Kenapa? Karena li'annahu ismul maksur. Ya karena kan fatan termasuk isim maksur. Nah, nanti insya Allah kita akan belajar seperti itu ya. Namun pelan-pelan kita akan belajar mengenai eh, hal-hal yang mungkin basic terlebih dahulu ya. Intinya kita mengerti bahwa i'rab itu merupakan perubahan akhiran dari suatu suatu kata ya. Kemudian wa aqsamuhu arba'ah. Dan i'rab itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada raf'un ya, raf'un yaitu rafa' ya, raf'un. Yang kedua ada nasbun ya, ada nasbun ya atau nasab. Kemudian ada khafdun atau biasanya disebut dengan jar ya, jar. Kemudian terakhir ada jazm ya, jazm. Falil asma'u min dzalik. Adapun untuk isim itu cuma 3 ya. Yang pertama ada ar-rafa', yang kedua ada an-nasab atau an-nasb. Yang ketiga ada al-khafat atau al-jar. Ketiga ada al-khafat atau al-jar. Wala jazma fiha, dan tidak ada jazm pada isim. Jadi isim itu hanya 3 i'rabnya, rafa, nasab dan khafat atau jar. Dan tidak ada jazm pada isim. Walil af'alu min dzalik, adapun untuk fi'il maka i'rabnya juga ada 3, yaitu rafa, kemudian nasab dan juga jazm ya. Rafa, nasab dan jazm. Wala khafdha fiha, dan tidak ada khafat atau jar pada fi'il. Nah, dari sini berarti kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya isim dan fi'il itu berserikat atau sama-sama memiliki 2 tanda, yaitu rafa dan nasab. Sedangkan ya, mereka berbeda dari tanda yang ketiganya. Kalau isim dia memiliki kekhususan ya, suatu tanda yaitu khafat atau aljar, sedangkan fi'il dia juga memiliki kekhususan, tanda khusus yang hanya dimiliki oleh fi'il, yaitu adalah al-jazm. Seperti itu. Jadi eh, itulah ya tanda-tanda i'rab dari isim maupun fi'il. Ada rafa, nasab, khafat. Adapun fi'il ada 3 juga. Ar-rafa, nasab dan al-jazm. Seperti itu ya. Nah, nanti kita akan melihat contoh dari setiap eh, macam-macam i'rab tadi. Nah,
Babu ma'rifati alamatil i'rab ya. Kita masuk ke bab yang baru. Alamatul i'rab dan rafa' ya. Sebelumnya babu ma'rifati alamatil i'rab. Bab tentang mengetahui tanda-tanda ciri-ciri dari suatu i'rab. Alamah artinya ciri-ciri. Alamah artinya ciri-ciri ya. Alamatun artinya ciri-ciri atau tanda-tanda. Ya, sudah jadi bahasa Indonesia ya, alamat. Alamat. Iya. Nah, jadi setiap i'rab tadi yang disebutkan itu memiliki tanda-tanda atau ciri-cirinya masing-masing. Nah, apa saja ciri-cirinya? Ya, kita akan lihat. Nah, lirraf'i arba'u alamatin ya. Untuk rafa ada 4 tanda, ada 4 ciri. Yaitu yang pertama ad-dhammah, yaitu dhammah, harokat dhammah. Kemudian wal waw dan huruf waw. Kemudian wal alif dan juga alif. Selanjutnya wan nun dan juga huruf nun. Nah, kapan suatu kata itu tandanya dhammah dan kapan suatu kata atau suatu isim itu yang harokatnya tanda rofa'nya itu waw serta alif dan juga nun. Nah, di sini dibahas secara rinci oleh Ibnu Ajurrum. Yang pertama ada dhammah. Ada dhammah. Fa'amma dhammatu, adapun dhammah ya, adapun dhammah fatakunu alamatan lirraf'i, dia menjadi tanda bagi rafa' fi arba'ati mawadi' pada 4 tempat. Pada 4 tempat. Yang pertama, ismil mufrad, yaitu pada isim yang mufrad. Nah, jadi kalau bentuk isimnya itu mufrad, maka tanda rofa'nya itu adalah dhammah. Contohnya apa Ustaz? Contohnya misalnya al-kitabu jadidun. Al-kitabu jadidun. Al-kitabu ini marfu'. Kenapa dia marfu'? Karena dia mubtada. Ya. Tandanya apa? Tanda rofa'nya yaitu dhammah. Al-kitabu. Kenapa kitabu tandanya dhammah? Karena dia isim mufrad. Karena dia isim mufrad. Insya Allah segala tanda ini akan dibahas dan diberikan contohnya secara tersendiri di slide berikutnya ya. Nah, kemudian yang kedua adalah dan jamak taksir. Jamak taksir. Jamak taksir. Jamak taksir itu adalah sesuai dengan katanya ya, at-taksir. Tadi Ibu ketika belajar durus lugha ada kata al-qalamu maksurun. Maksurun itu artinya apa, Bu? Patah. Patah. Nah, ada kemiripan nggak dengan taksir? Ada sama-sama ada ka sin ro-nya ya, kasaro. Nah, jamak Iya. taksir adalah jamak yang terpecah. Maksudnya apa? Hmm. Yaitu jamak yang tidak memiliki cetakan atau patokan tertentu. Ya, tidak memiliki wazan tertentu. Kalau contohnya beberapa jamak kan memiliki eh, bentukannya tersendiri ya, wazannya tersendiri. Contohnya kayak misalnya kalau jamak dari muslim, muslimuna, mukmin, mukminuna, tinggal ditambahin waw sama nun. Tapi kalau jamak taksir enggak, dia tidak ada patokan tersendiri. Contohnya kayak kitabun, jamaknya kutubun, kutubun. Ya, ada pecahan dari pecahan dari kata tersebut. Yang tadinya ada alifnya menjadi tidak ada alifnya. Yang tadinya kitabun menjadi kutubun. Atau tolibun, tolibun. Yang tadinya tolibun, jamak dari tolib adalah tullabun, ya, tullabun. Ada perubahan susunan ya, perubahan susunan huruf yang tadinya to, alif, lam dan ba menjadi to, lam, double lam ya, dan alif dan ba menjadi pecah gitu susunannya, menjadi hancur atau berubah ya. Nah, itu yang disebut dengan jamak taksir. Yang disebut dengan jamak taksir. Kemudian yang ketiga ada jamak muannats salim ya, jamak muannats salim. Yaitu
Contohnya seperti mu'minatun ya, mu'minatun. Ya, yang akhirannya itu alif dan ta maftuhah. Hmm. Mu'minatun ya, na-nya panjang, ada alifnya, kemudian ada ta maftuhah. Dan yang terakhir ada fi'il mudhari, al-fi'lul mudhari'ul ladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Itu ada fi'il mudhari yang akhirannya, akhir dari fi'il mudhari ini tidak bersambung dengan suatu apapun. Tidak bersambung dengan suatu apapun. Ya, contohnya kayak yaf'alu, yaf'alu, ya. Lamnya ini berharokat dhammah. Dikarenakan kenapa? Dikarenakan dia fi'il mudhari yang belum bersambung akhirannya dengan suatu apapun. Beda lagi dengan misalnya yaf'aluna. Nah, ini tandanya bukan dengan dhammah lagi. Kenapa? Dikarenakan dia telah bersambung dengan wawul jamaah. Wawul jamaah yaf'aluna. Ada wawunya di situ. Yaf'aluna jadi panjang ya. Adapun yaf'alu, nah dia belum bersambung dengan apapun baik itu wawul jamaah atau aliful itsnain. Nah, insya Allah semuanya ini akan kita bahas secara rinci ya di pertemuan berikutnya. Ya, baik. Mungkin kita cukupkan sampai sini pembelajaran kita. Insya Allah kita lanjutkan ke depan. Sebelum ditutup, ada yang mau ditanyakan, Bu? Enggak ada Ustaz. Ya, ada ya. Baik, ya. Syukron. Jazakillah khairan katsiran. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan menjadi memberat timbangan amal kebaikan kita di akhirat kelak. Baik, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Wah, jazakillah khairan, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu ya.